Lucia terbangun dari pingsannya setelah pertarungan sengit sebelumnya. Tubuhnya sekarang dipenuhi dengan luka. Liv dengan penuh kekhawatiran segera mendekati Lucia untuk memeriksa kondisinya. Liv menegaskan bahwa Lucia terluka parah dan tidak bisa merasakan apa-apa karena telah memutuskan reseptor rasa sakitnya. Dia mencoba memperbaiki sementara bagian tubuh Lucia yang rusak. Lee merasa bersalah karena tidak banyak membantu dalam pertarungan sebelumnya. Sementara Lucia mencoba menganalisis teknik bertarung musuh yang mirip dengan miliknya. Meskipun mengalami gangguan visual yang tidak bisa dijelaskan, Lucia tetap bertekad untuk memahami apa yang terjadi. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di titik pertemuan yang ditentukan dan menemukan banyak bangkai konstruk dan korupsi yang berkeliaran. Lee menyadari bahwa sinyal pemancar yang mereka ikuti adalah jebakan primitif oleh Corruption. Lucia dengan cepat mengakhiri hidup Corruption tersebut dan menghancurkan pemancar yang terkontaminasi. Liv menggunakan kemampuan pencariannya untuk menemukan beberapa sinyal darurat yang lemah. Mereka menemukan bahwa beberapa rekan mereka bersembunyi dan meminta bantuan. Lee menjelaskan pentingnya penarikan jarak jauh bagi konstruk untuk menyelamatkan MIND mereka sebelum kerangka mereka hancur sepenuhnya. Mereka segera bersiap untuk bertarung melawan sekelompok Corruption yang menuju ke arah sinyal darurat. Setelah pertarungan, mereka menemukan seorang prajurit konstruk yang hampir hancur oleh virus vanishing. Liv menawarkan bantuannya untuk meringankan beban pertempuran dengan virus. Prajurit itu menjelaskan bahwa mereka adalah tim penyedia yang terjebak di dalam jembatan oleh Corruption. Dia juga mengungkapkan grafiti yang mereka temukan menarik Corruption mereka dan hanya mereka yang bisa memahami maknanya. Lee mencatat bahwa ini bukanlah perilaku baru dari Corruption dan tujuan mereka tetap menghancurkan manusia dan semua yang memiliki kesadaran manusia. Lucia meminta prajurit itu untuk segera menarik diri dan memberitahu pasukan pemurni untuk mengambil rangka mereka. Dengan informasi baru ini, mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan semakin waspada terhadap taktik baru dari Corruption. Seorang prajurit konstruk yang hampir hancur memberikan lengan penggantian kepada Lucia. Meskipun tidak sebagus lengan asli Lucia, lengan pengganti ini masih berstandar militer dan diharapkan dapat berguna dalam melawan Corruption. Prajurit itu meminta Lucia untuk mengalahkan Corruption dan juga memberitahu bahwa ada komponen inti Levigan yang tertinggal. Jika mereka mengamankannya, konstruk tipe support di dekat mereka bisa kembali berfungsi. Liv terlihat antusias dan menyarankan untuk pergi bersama mencari komponen tersebut. Lucia mengucapkan terima kasih kepada prajurit itu dengan tatapan penuh rasa hormat dan mereka berpisah dengan harapan untuk bertemu kembali dalam situasi yang lebih baik. Lee kemudian mengingatkan Lucia bahwa rasa sakit yang dirasakannya adalah tanda bahwa model MIND-nya perlahan kembali normal. Dia memeriksa lengan pengganti Lucia, yang ternyata terasa sangat mulus dan sesuai dengan gerakan sebelumnya. Lee menjelaskan bahwa dia telah membuat preset konfigurasi untuk berbagai model anggota tubuh sebagai persiapan untuk situasi seperti ini. Lucia dan Liv memuji keandalan Lee dalam hal mekanika. Meskipun Lee merasa sedikit sinis karena komentar tersebut tidak dipahami sebelumnya. Mereka melanjutkan dengan rencana untuk menguji fungsi lengan pengganti Lucia dalam pertempuran nyata. Tim Grey Raven tiba di lokasi koordinat tersedia senjata, hanya untuk menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Tubuh prajurit konstruk tersebar dan hancur, dengan cat berwarna-warni menghiasi bagian tubuh mereka. Sebuah suara misterius dari kegelapan terdengar, mengutuk manusia yang datang untuk menghancurkan karyanya. Lee memeriksa gravity dan menemukan bahwa cat yang digunakan bukan hanya untuk menghiasi, tetapi juga digunakan sebagai senjata. Gravity tersebut terdiri dari campuran cairan vital konstruk, pewarna industri, agen fluoresan, dan pendingin campuran. Lee menjelaskan bahwa senjata ini adalah bom yang terbuat dari cat bertekanan yang meledak, menyebabkan penurunan suhu yang memperlambat target yang terkena. Tim menyadari betapa mengerikan dan tanpa hati nuraninya Corruption ini. Setelah area ini di-scan oleh Liv selesai, dia melaporkan bahwa bagian Levigan yang disebutkan oleh pasukan persediaan ada di dekat mereka. Dengan tekad yang semakin kuat, tim bersiap untuk mengambil bagian-bagian tersebut dan melanjutkan misi mereka. Setelah pertempuran sengit, Liv bertanya apakah dia telah membantu. Lucia mengakui bahwa pertempuran menjadi lebih mudah dengan dukungan meriam dari Liv. Lee menegaskan bahwa itu adalah kekuatan penuh dari Grey Raven dan mereka harus menyelesaikan misi. Liv kemudian menawarkan untuk mencoba menghubungkan dirinya ke MIND prajurit konstruk yang hancur di sekitar mereka. Jika ingatan mereka masih utuh, mereka mungkin bisa menemukan petunjuk tentang musuh.
Meskipun berbahaya untuk prajurit konstruk biasa, Lee menjelaskan bahwa Leaf adalah model support tipe baru dengan efisiensi analitis dan perlindungan terhadap virus yang paling tinggi, sehingga kemungkinan terinfeksi sangat rendah. Dengan adanya main beacon dari sang komandan sebagai langkah pengaman, Leaf yakin dia akan baik-baik saja. Sang komandan memberi izin untuk mengungkapkan rahasia dari ingatan prajurit konstruk yang hancur itu. Dalam cerita ini, main beacon atau disebut sebagai suara pikiran adalah sebuah teknologi atau mekanisme yang digunakan Leaf dan tim Grey Raven untuk membantu mereka terhubung dengan pikiran atau ingatan konstruk yang rusak atau terinfeksi. Main beacon adalah sebuah alat atau sistem yang bertindak sebagai pengaman dan pendukung saat mengakses atau berinteraksi dengan MIND, atau disebut Memory Inductive Neural Depository. Dalam kasus ini, main beacon digunakan oleh Leaf untuk meminimalkan resiko terinfeksi oleh virus punishing saat mencoba mengakses ingatan dari konstruk yang sudah terinfeksi atau rusak. Fungsi utama main beacon berfungsi sebagai jaminan keamanan dan stabilitas saat menghubungkan pikiran atau ingatan dari satu konstruk ke konstruk lain. Hal ini sangat penting dalam mencegah penyebaran virus atau kerusakan lebih lanjut pada sistem neural. Dalam konteks cerita, Leaf menyatakan bahwa dengan adanya main beacon, resiko korupsi atau infeksi saat mengakses ingatan konstruk yang terinfeksi sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa main beacon memiliki mekanisme perlindungan yang sangat canggih. Sebagai support tipe konstruk terbaru, Leaf memiliki kemampuan analisis yang tinggi dan perlindungan terhadap virus. Main beacon di sini digunakan sebagai langkah tambahan untuk memastikan keselamatan Leaf saat mencoba mengakses MIND dari konstruk lain. Setelah berhasil mengungkapkan data memori dari konstruk yang rusak, Leaf memulai proses rendering simulasi memori. Dalam simulasi tersebut, pasukan konstruk melaporkan bahwa mereka telah berhasil membasmi corruption di depan mereka dengan relatif mudah. Namun, mereka merasa ada sesuatu yang aneh dengan corruption yang hanya berdiri di sekitar Gravity. Para prajurit konstruk memperhatikan bahwa Gravity ini mendinginkan area sekitarnya dan mempengaruhi perjalanan mereka. Ketika salah satu prajurit mencoba membersihkan Gravity tersebut, pemimpinnya memperingatkan bahwa tindakan itu terlalu berbahaya. Tiba-tiba, korupsinya sedang mempelajari Gravity tersebut berbalik dan mulai menyerang pasukan konstruk. Sebuah suara misterius terdengar, mengejek manusia dan menyebut mereka bodoh karena tidak bisa menghargai karyanya. Asap mulai menyebar, membuat radar pasukan konstruk tidak berfungsi. Sosok misterius itu mengejek mereka lebih jauh, menyebutkan bahwa menghancurkan karyanya adalah hal yang tidak bisa dimaafkan. Pasukan konstruk mencoba bertahan saat corruption berkumpul untuk mengelilingi mereka. Salah satu prajurit melihat sosok misterius dengan kaleng semprot dan memperingatkan yang lain untuk berlindung sebelum ledakan terjadi. Simulasi memori berakhir di sini, dan tim Grey Raven menyadari bahwa mereka berhadapan dengan musuh yang menggunakan teknik unik untuk menyembunyikan dirinya dan menyerang mereka. Lucia dan Lee menyadari bahwa sosok misterius itu telah bersembunyi di dekat mereka sepanjang waktu. Sosok itu menggunakan bagian-bagian konstruk dan cairan vital untuk menyamarkan dirinya. Sosok tersebut terus berbicara tentang dunia tanpa manusia dan kebebasan bagi mesin. Ketika Lee mencoba mengejarnya, kabut tebal muncul dari sosok tersebut, mengaburkan penglihatan mereka dan membuat situasi semakin berbahaya. Lee memeriksa keadaan dan menyatakan bahwa dia belum pernah mendengar tentang corruption yang melakukan prank sebelumnya. Leaf mencoba mengidentifikasi model asli corruption tersebut berdasarkan bentuk dan ukurannya. Dia menyebut bahwa itu kemungkinan model Sprite, juga dikenal sebagai nozzle dari Cosmos Industry pada masa Golden Age. Model ini digunakan untuk melukis area besar, tetapi ada beberapa yang digunakan untuk pertunjukan, pendidikan, dan kreasi artistik. Lee terkejut dengan ide bahwa robot bisa terlibat dalam kreasi artistik, dan mencatat bahwa seni yang dibuat oleh robot di Babilonia diawasi secara ketat oleh manusia. Leaf merasa aneh bahwa meskipun robot bisa bekerja sama dengan manusia di banyak bidang, seni tampaknya menjadi pengecualian. Mereka mendiskusikan arti dari Gravity tersebut, dan Lee menyatakan bahwa meskipun corruption ini mungkin berpikir sedang menciptakan seni, pada kenyataannya mereka telah menghancurkan banyak konstruk dan tetap menjadi musuh mereka. Dia menegaskan bahwa misteri artistik ini hanya bisa dijawab setelah mereka menangkap corruption tersebut. Lucia menyatakan bahwa mereka telah kehilangan jejak corruption itu, terutama kabut magnetis yang mengganggu radar mereka. Lee dengan cepat menunjukkan bahwa meskipun radar mereka tidak berfungsi, jejak yang ditinggal oleh corruption tersebut di lantai bisa menjadi petunjuk mereka untuk melanjutkan pengejaran. Grey Raven berhasil terhubung dengan Celsia dari Babilonia.
memberitahu mereka bahwa komunikasi udara ke darat telah pulih, meski masih ada gangguan dari stasiun luar angkasa yang rusak. Selisa menyampaikan kekhawatirannya atas situasi Grey Raven, tetapi Lucia meyakinkan bahwa mereka telah pulih dan siap melanjutkan misi. Selisa memberi mereka koordinat untuk melacak unit corruption khusus yang membuat Gravity. Setelah panggilan berakhir, tim Grey Raven bersiap-siap untuk menghadapi zona corruption dengan kepadatan tinggi yang mereka perlu dilewati. Di tengah persiapan, Lucia terlihat melamun, mengungkapkan bahwa ini pertama kalinya dia berada di dalam toko. Liv mengajaknya untuk melihat-lihat toko yang sudah ditinggalkan selama hampir 100 tahun itu. Di dalam toko, Lucia tertarik pada boneka yang berdebu dan pudar. Liv mengambil 2 boneka yang tersisa, satu berbentuk domba dan satu berbentuk katak. Liv memberikan boneka katak kepada Lucia dan menerimanya dengan rasa terima kasih dan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Setelah momen singkat itu, mereka kembali dan bersiap untuk melanjutkan misi, membawa boneka-boneka itu sebagai kenangan. Setelah meninggalkan toko, Lucia merasa bingung dan menyesal atas perilakunya. Dia meminta maaf kepada tim karena tidak bisa menjelaskan perasaan aneh namun akrab yang dirasakan saat melihat boneka itu. Ketika boneka itu hilang dari pandangan, dia merasakan kesedihan yang mendalam, seolah-olah ada suara yang memintanya untuk tidak melepaskannya. Liv dan Lee menenangkan Lucia. Lee menekankan bahwa setiap orang memiliki hal-hal yang mereka anggap penting, dan itulah mengapa mereka ada untuk saling mendukung. Dia juga mengingatkan Lucia bahwa jika merasa kehilangan arah, cukup berjalan maju, karena tindakan itu sendiri sudah cukup bermakna. Lucia berterima kasih kepada Lee atas kata-kata bijaknya, dan mereka melanjutkan perjalanan mereka, membawa kenangan yang baru ditemukan di medan perang yang penuh bahaya. Lucia dan tim Grey Raven berhasil menembus garis depan corruption dan menemukan model nozzle. Liv mencatat bahwa nozzle telah berada di lokasi tersebut untuk beberapa waktu. Lee mengamati bahwa ada banyak corruption yang melindungi nozzle, yang mungkin adalah pengikutnya. Meskipun Lee merasa bahwa Gravity nozzle terlihat mengerikan, dia mengakui bahwa mereka telah menarik perhatian banyak corruption. Lucia menyadari bahwa tidak ada pilihan lain selain bersiap untuk serangan frontal penuh. Dia menginstruksikan tim untuk mengadopsi formasi rapat dan meminta komandan untuk mengikuti dengan cermat. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Lucia memberi sinyal kepada timnya untuk bergerak maju, siap untuk menghadapi pertempuran besar. Lucia dan timnya berhasil mengepung Gravity Artist. Lucia menegaskan bahwa tidak ada gunanya bagi Gravity Artist untuk lari. Lee kemudian menanyakan tentang Ascendance yang sering disebut oleh Gravity Artist. Tetapi Gravity Artist menolak untuk menjawab. Lee memperingatkan bahwa dia akan mendapatkan jawabannya cepat atau lambat. Gravity Artist menganggap Grey Raven sebagai pencemaran dan bandit, tetapi juga mengakui bahwa mereka tidak menghancurkan karyanya, sehingga masih memenuhi syarat sebagai penonton. Namun, karena mereka telah mengganggu aliran kreativitasnya, mereka kehilangan kualifikasi sebagai penonton dan harus dihapus. Gravity Artist mencoba menggunakan trik lamanya, tetapi Lee menegaskan bahwa mereka telah mempelajari trik-triknya dan tidak akan berhasil lagi. Gravity Artist tertawa lagi, menyebut tindakan itu hanya pewarna dasar. Lee merespon bahwa itu berarti Gravity Artist akhirnya memutuskan untuk berhenti berlari dan siap untuk menghadapi pertempuran. Lee bertanya pada Gravity Artist tentang apa yang ia ungkapkan melalui gravitinya. Gravity Artist tertawa, menyebut Lee sebagai amatir karena menanyakan arti karya seni. Gravity Artist menegaskan bahwa mencari makna di bumi adalah hal yang sia-sia, karena manusia telah gagal dan bumi tidak lagi milik manusia. Era baru mesin sudah dimulai di bumi. Lee menolak klaim Gravity Artist, mengatakan bahwa semua mesin akan diperbudak oleh virus punishing hanyalah mimpi. Gravity Artist menanggapi dengan mengklaim bahwa dia adalah mesin bebas dengan kehendak bebas yang tercerahkan oleh Sage Machina. Menurut Gravity Artist, Sage telah meramalkan bahwa kehendak mesin akan menjadi satu-satunya kehendak di masa depan. Lee bertanya apakah Gravity Artist pernah melihat Sage Machina sebelumnya, dan Gravity Artist mengaku tidak pernah melihatnya. Tapi, ia telah melihat jejak filosofi Sage. Gravity Artist bertekad untuk menyebarkan filosofi tersebut lebih jauh, dan memperingatkan Grey Raven untuk tidak menginvasi dunia baru mereka lagi. Grey Raven Team melanjutkan misi mereka dengan menghadapi aktivitas virus punishing yang semakin kuat di dalam model nozzle. Liv menyadari bahwa virus tersebut mulai mengambil alih tubuh Gravity Artist.
Ya, dia punya pilihan selain membiarkan hal itu terjadi. Graffiti artis mengekspresikan kekecewaannya terhadap manusia yang dianggap lebih menjijikan daripada virus punishing, dan mengutuk mereka dengan karya seninya sebelum akhirnya menjadi diam. Liv merasa sedih melihat situasi ini, sementara Lucia mengingatkan tim bahwa misi mereka telah selesai dan tidak perlu memikirkan hal lain. Lee memutuskan untuk mengekstrak ingatan dari model nozzle tersebut. Namun, mereka tiba-tiba menerima perintah dari Presiden Hasan melalui Selisa untuk menghentikan misi dan segera kembali ke Babilonia. Saat mereka kembali, Asimov menjelaskan bahwa situasi abnormal yang dialami Lucia selama pertempuran sangat khusus dan rahasia. Dia menyarankan mereka untuk berhati-hati di masa depan. Selisa kemudian menyambut kita dan mengarahkan mereka untuk bertemu dengan Hasan. Hasan memberikan pujian atas kinerja tim Raven dan menjelaskan bahwa mereka telah dipantau dengan ketat. Dia mengingatkan mereka bahwa masih banyak ujian menunggu di masa depan dan bahwa mereka harus terus membangun kepercayaan satu sama lain. Hasan kemudian meminta untuk membahas informasi yang mereka temukan di ingatan nozzle. Dengan perintah dari Hasan, tim Grey Raven mulai bergerak menuju langkah selanjutnya dalam misi mereka.